kondisi pertanian kita, apakah memang akan menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih terpuruk begitu. Nah, ini PR-PR yang memang menjadi refleksi 50 tahun. Oleh karenanya, jaminan bahwa siapapun yang berkiprah menjadi petani itu menjadi sangat penting. Dan jaminan itu akan mengajak kaum muda yang ada di desa untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini digarap oleh para orang tuanya. DPD Provinsi meminta agar Pak Prabowo itu dipilih kembali sebagai Ketua Umum untuk periode yang kedua. Nah, melihat gelagat semacam itu, karena sudah lebih dari setengah DPD Provinsi. Jumpa lagi di Ruang Publik, masih suasana Lebaran ya. Kita ingin menyampaikan seluruh staf tim DDMnet menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Anda semua sehat walafiat. Dan hari ini saya mengundang Pak Antang Sastroatmadja sehubungan dengan bahwa tanggal 27 April itu ulang tahun HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, Pak Antang ini sebagai pengurus ya HKTI Jawa Barat. Apa yang bisa direfleksikan dari ulang tahun HKTI sekarang itu, Pak Antang? Ya. Okay. Jadi Himpunan Kerukunan Tani tanggal 27 April 2024 itu genap 51 tahun. 51 ya. Ya. Karena memang lahir 27 April 1973. Nah, kelahiran HKTI waktu itu didasarkan pada sebuah semangat bahwa harus ada organisasi petani yang spiritnya adalah melakukan perlindungan terhadap para petani. Oleh karena itu, dalam refleksi ulang tahun yang ke-51, yang paling pas kita lihat adalah bagaimana sebetulnya kondisi petani pada saat ini. Apakah selama 51 tahun kiprah HKTI ini betul-betul menjadi pelindung petani atau hanya sekedar organisasi ya yang memang keberadaannya juga seperti yang lain-lain saja. Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada begitu. Nah, ini yang kita coba untuk kita refleksikan. Nah, selain itu, kita juga perlu membaca tanda-tanda zaman ke depan itu seperti apa ya kondisi petani kita, kondisi pertanian kita, apakah memang akan menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih terpuruk begitu. Nah, ini PR-PR yang memang menjadi refleksi 50 tahun HKTI berulang tahun. Yang sudah diperjuangkan sampai detik ini yaitu itu apa saja oleh organisasi ya, secara organisatoris ya. HKTI. Jadi khusus di Jawa Barat misalnya, HKTI itu lebih banyak memerankan diri dalam konteks regulasi. Jadi memang kita ingin ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur yang betul-betul menunjukkan bentuk pembelaan terhadap kepentingan dan aspirasi dari para petani kita. Jadi memang lebih mengarah kepada penataan regulasi, memberi usulan kepada pengambil kebijakan bahwa petani itu jangan dijadikan korban begitu. Tapi bagaimana petani bisa menikmati kebijakan sehingga sering disebut sebagai penikmat-penikmat pembangunan. Begitu. Waktu zaman Pak Aher, gubernur, atau Ridwan Kamil misalnya, apa kebijakan-kebijakan yang sudah didorong oleh HKTI sehingga melahirkan kebijakan misalnya gubernur yang para petani? Ya, yang pertama kita mendorong agar Jawa Barat ini memiliki yang namanya
perlindungan terhadap para petani. Makanya saat itu kita usulkan ada Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Alhamdulillah Perda itu ada, bahkan sudah ditindaklanjuti oleh Pergubnya. Nah, cuman kan persoalan zaman Pak Aher. Zaman Pak Ridwan Kamil. Oh, Ridwan Kamil. Ya. Zaman Pak Aher. Zaman Pak Aher kita mengusulkan waktu itu ada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi memang karena alih fungsi lahan kesannya membabi buta begitu. Jadi sagawayah kalau orang Sunda bilang. Nah, tentunya kita perlu ya ukuran-ukuran regulasi yang bisa mengatur dan bisa mengendalikan dengan baik begitu. Itu juga sudah dijadikan bentuk Perda, bahkan juga menjadi Pergub. Begitu. Jadi waktu zaman Pak Aher maupun zaman Pak RK itu ada dorongan dari HKTI untuk membuat kebijakan yang pro petani. Ya. Oke. Nah sekarang agenda-agenda yang belum ya dicapai dan itu perlu mendapatkan penguatan, misalnya apakah itu oleh organisasinya HKTI atau oleh gubernur yang akan datang, yang akan diperjuangkan, itu apa kira-kira? Ya. Yang pertama kita ingin ada semacam penjaminan. Jadi pemerintah harus berani membuat sebuah jaminan kalau ada anak bangsa yang mau berkiprah menjadi petani, dia tidak akan hidup menderita. Nah, jaminan ini harus ada. Karena terus terang saja dalam kondisi kekinian, yang namanya petani itu masih terjebak dalam suasana hidup miskin. Petani kita masih didera oleh kesengsaraan. Bahkan dilihat dari pendapatan dan penghasilan, petani kita itu hanya sekedar hidup menyambung nyawa. Jadi, jadi memang sebagian besar petani kita itu adalah gurem dan buruh. Dan ini dibuktikan oleh data BPS, hasil sensus pertanian 2023, jumlah petani gurem itu membengkak. Ya, dan sekarang ini sudah naik selama 10 tahun terakhir, 2013-2023 itu sekitar 2,4 juta rumah tangga. Jadi bisa dibayangkan, kenaikan ini sangat signifikan dan kita paham petani gurem itu adalah hanya memiliki lahan rata-rata 0,25 hektar. Jadi apa yang bisa dilakukan? Oleh karenanya jaminan bahwa siapapun yang berkiprah menjadi petani itu menjadi sangat penting. Dan jaminan itu akan mengajak kaum muda yang ada di desa untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini digarap oleh para orang tuanya. Jadi kecintaan itu akan muncul kalau jaminan itu memang disiapkan. Nah pertanyaannya, jaminan seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Ini saya kira PR ke depan yang harus menjadi pembahasan kita bersama. Oke, sebelum ke sana, itu sekarang ini ya lahan pertanian semakin berkurang, produksi pertanian juga semakin berkurang ya. Berarti orang yang terlibat dalam dunia pertanian pun ya petani juga jumlahnya sudah semakin berkurang kan? Gitu. Ya. Nah, kondisi ini kemudian yang menyebabkan tadi gonjang-ganjing harga beras kan gitu, dan diprediksi katanya Juni nanti terjadi defisit beras 0,45%, 0,45 juta gitu Pantang. Ya. Itu memang real sekarang ini yang dihadapi. Ya, kelihatannya kondisi pertanian kita saat ini, khususnya di sektor perberasan, itu sedang mengalami kedaruratan. Jadi kalau orang bilang darurat beras itu memang sedang terjadi. Nah, kenapa sampai terjadi darurat beras? Ya, pertama karena memang produksi beras kita menurun. Harus kita akui dengan adanya El Nino, ya, kemarau yang cukup panjang, kemudian musim tanam juga bergeser, sehingga panen raya mundur selama beberapa bulan, membuat ya kondisi perberasan kita dalam kondisi yang darurat. Nah, oleh karena itu
kita sepakat begitu ya, bahwa kedaruratan ini harus segera diselesaikan. Tidak bisa kita mengandalkan kepada impor. Nah, oleh karena itu, kebijakan pemerintah menggenjot produksi dengan meningkatkan produktivitas itu harus kita dukung bersama. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa harus tampil sebagai pemadam kebakaran begitu? Kenapa tidak early warning begitu? Padahal sejak dini mestinya sejak dini. Karena El Nino itu kan bukan yang pertama. Kita pernah mengalami 5 tahun yang lalu ada El Nino. Lalu ada La Nina. Itu adalah anomali iklim yang memang tidak mungkinlah bisa dikendalikan hanya oleh pemikiran-pemikiran semata. Kekuasaan Tuhan sangat besar untuk menciptakan iklim yang bersahabat dengan para petani. Nah, kemudian yang kedua, kita memandang perlu regenerasi petani itu sangat penting. Gitu. Jadi meregenerasikan petani bukan hanya sekedar pencitraan. Jadi contoh misalnya ada era milenial, maka lahirlah petani milenial begitu. Nanti kalau misalnya milenial berubah menjadi sesuatu lagi, ganti lagi begitu. Nah, itu yang menurut saya harus jadi perhatian. Kenapa? Bagaimanapun juga menjadi petani itu tidak seperti mencetak kue bandros. Jadi itu sudah sesuatu yang harus terkait dengan nilai budaya, terkait dengan karakter sosial, dan petani itu memang tidak bisa diciptakan, tapi petani itu akan berurutan sesuai dengan proses generasi pada zamannya masing-masing. Jadi petani milenial itu lebih bersifat kemasan politik ya daripada substansi. Ya, gitu. Betul. Jadi kemasan politik sekaligus pencitraan begitu. Oke. Nah, sekarang kan ada momentum nih. Kita punya presiden baru, kemarin sudah diputuskan oleh MK bahwa dispute atau tuntutan pemilu ulang atau diskualifikasi yang disampaikan 01 dan tim 03 dalam Pilpres kemarin itu kan sudah ditolak, dan itu kan mengikat ya. Itu artinya bahwa apapun proses Pilpres kemarin itu kalau sudah diputuskan oleh MK seperti itu, ya kita harus menerima dan harus menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu, sebagai presiden dan wakil presiden, tinggal tunggu pelantikan kan. Nah, kelihatannya juga menarik ya, baik Pak Anies maupun Pak Ganjar dan wakil-wakilnya itu sudah menyampaikan selamat. Itu kedewasaan demokrasi yang luar biasa kan gitu. Nah, Pak Prabowo itu kan pernah 2 periode ya menjadi ketua HKTI. Nah, kelihatannya ini momentum pantang ya untuk HKTI bisa lebih bergigi lagi, bisa lebih punya kekuatan untuk mengoperasikan program-program yang selama ini menjadi baru di tingkat wacana gitu. Gimana? Ya, yang pertama ya kita juga merasa senang ya ada bekas ketua KTI bisa jadi presiden begitu. Tapi ini tidak menjadikan sebuah penjaminan ya selama organisasi HKTI-nya tidak melakukan konsolidasi begitu. Oleh karenanya seirama dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, harusnya seluruh jajaran organisasi HKTI, baik di pusat atau daerah, itu secepatnya melakukan konsolidasi, mengakarkan kembali organisasi sampai ke tingkat basis begitu. Lalu kita sampaikan hal-hal apa saja yang paling mendesak, terutama kalau kita kaitkan dengan kampanyenya Pak Prabowo dengan Pak Gibran yang ingin menggapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi memang petani sebagai aset, sebagai sumber daya
yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap perjalanan pembangunan, ya setidaknya kalau presidennya pernah mengenal, pernah mengetahui, pernah terlibat, dan pernah bercengkrama dengan para petani, mestinya harus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan dia sudah tahu lah peta dunia pertanian, soal petaninya gitu ya. Artinya tentu akan dorongan politik terhadap dunia pertanian, khususnya nanti ke HKT itu ya relatif paling tidak bisa diragukan lah. Karena kan sudah dekat gitu ya dengan HKTI. Tinggal problemnya bagaimana HKTI itu melakukan konsolidasi. Dan kebetulan sekarang HKTI ini kan punya dua versi gitu. Jadi ada HKTI yang Dewan DPN namanya. Dewan Pimpinan Nasional. Pimpinan Nasionalnya itu ada Pak Fadli John, ya, ada DPN-nya Pak Muldoko gitu. Pak Usman Sabta di mana di situ? Pembinanya Pak Muldoko. Oh, pembinanya. Ketua HKTI-nya? Muldoko. Oh, Pak Muldoko. Nah, ini gimana nih? Gitu ceritanya. Jadi kondisinya ini diawali oleh Musyawarah Nasional HKTI tahun 2010 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali waktu itu. Kebetulan saya hadir sebagai peserta mewakili Provinsi Jawa Barat begitu. Mekanisme awal daripada Munas itu berjalan biasa-biasa saja, lancar-lancar saja. Namun pada saat proses pemilihan ketua, saat itu muncul banyak calon gitu. Jadi kembali Pak Prabowo itu mencalonkan begitu ya. Kemudian Ibu Titi Soeharto juga ikut mencalonkan saat itu, Pak Usman Sabta juga mencalonkan. Nah, ujung-ujungnya mengerucut kepada dua calon, yaitu Pak Prabowo dan Pak Usman Sabta. Nah, dalam perjalanannya pada saat pemandangan umum itu rata-rata DPD provinsi meminta agar Pak Prabowo itu dipilih kembali sebagai Ketua Umum untuk periode yang kedua. Nah, melihat gelagat semacam itu, karena sudah lebih dari setengah DPD Provinsi meminta Pak Prabowo, Pak Usman Sabta sepertinya tidak mau menerima. Ya, makanya dia walk out begitu, meninggalkan sidang, kemudian dia membentuk Munas sendiri, ya, dengan peserta-peserta yang hadir saat itu. Jadi pada saat itu terjadi dua Munas, yang pertama melanjutkan Munasnya Pak Prabowo, dan yang kedua ada Munas Pak Usman Sabta dengan peserta yang hampir sama dengan Munasnya Pak Prabowo. Nah, ujung-ujungnya keluar dua kepengurusan begitu. Nah, sehingga secara organisasi tentu ini harus ada kepastian. Jadi yang satu DPN HKTI di bawah pimpinan Pak Prabowo, yang satu lagi DPP HKTI di bawah pimpinan Pak Usman Sabta. Nah, akhirnya penyelesaian hukum dilakukan. Kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM, dua-duanya memang direstui. Dua-duanya direkomendasi dengan beberapa catatan. Nah, catatan ini membedakan mana organisasi HKTI yang dipimpin Pak Prabowo dan mana organisasi yang dipimpin Pak Usman Sabta. Yang pertama bisa kita lihat dari perbedaan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pak Prabowo menggunakan HKTI yang asli, menggunakan ADART sejak lahirnya. Disebut oleh kita anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 1973. Konsisten lah dari konsisten awalnya, dengan itu. Kemudian yang Pak Usman Sabta juga membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian dari lambang itu juga berbeda. Yang asli diberikan kepada Pak Prabowo, sedangkan lambang baru diusahakan dibuat oleh Pak Usman Sabta dan teman-teman. Nah, beberapa hal lain juga membedakan, ya, mana yang disebut sebagai
HKTI-nya Pak Prabowo dan mana HKTI-nya Pak Usman Sabta. Nah, menurut saya dua HKTI ini tetap berjalan. Masing-masing punya program, masing-masing punya kebijakan. Karena dalam alam reformasi mau 10 organisasi HKTI juga sah-sah saja begitu. Kayak ya. Persatuan Wartawan Indonesia Nah, PPI ada, betul. ada reformasi, Nah, iya. misalnya kan. Dulu kan Nah, Kadin Persatuan juga ada, juga. Kadin reformasi, Kadin. Ini konsekuensi Iya. dari reformasi lah, gitu ya. Ya semacam itu. Oke. Nah, tapi ke depan saya berharap sebaiknya HKTI itu kembali satu begitu. Tidak harus ada dua versi. Tinggal kelegawaannya saja. Bagaimana dua kekuatan ini menjadi satu kekuatan dan tentu dengan semangat yang saling menguntungkan. Tidak ada lagi yang dirugikan oleh penyatuan kedua sayap HKTI itu sendiri. Ya, tapi kan ketika disahkan ya dua-duanya secara hukum memang prosesnya kayaknya tidak mudah untuk penyatuan itu. Tapi untuk konsolidasi HKTI sebenarnya ya tadi lebih strategis lah ya. Tapi andaikan misalnya pendekatan-pendekatan itu tidak berhasil, kira-kira prediksi Anda seperti apa? Jadi ada mungkin ya ada HKTI mungkin yang fungsinya itu watchdog function ya misalnya tadi mengkritisi gitu supaya ada percepatan kebijakan, yang satu misalnya tadi mengadopsi, menjabarkan policy pemerintah ya, yang dalam hal ini misalnya Pak Prabowo. Apakah tadi seperti itu atau tadi sebaiknya supaya tidak terpecah-pecah segala macam, udah deh kita rekonsiliasi aja lah gitu. Kecuali kan kalau seperti kasus Golkar dulu, Pak Surya Paloh kan ketika misalnya mencalonkan sebagai ketua Golkar, kemudian kalah, bikin partai baru, itu mah jelas Nasdem kan gitu partainya. Kalau ini kan ya sama-sama HKTI gitu ya, sayang gitu ya. Nah. Jadi langkah untuk menyatukan sudah ditempuh. Sudah Ditempuh. Jadi saat itu Pak Fadli, ya, komunikasi, Pak Muldoko difasilitasi oleh Menteri Pertanian, sudah duduk satu meja, ya, sudah sepakat lah akan bersatu HKTI. Tapi dalam perkembangan berikutnya saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mentah lagi begitu. Mungkin ada pihak-pihak yang belum legowo untuk menyetujui itu. Tapi kalau saya lihat perkembangannya, mereka sudah duduk satu meja, sudah sepakat lah, ya, antara Pak Fadli, Pak Muldoko difasilitasi oleh Menteri Pertanian ya sebagai penengahnya untuk membuat satu. Nah, tapi kan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, namun dengan demikian, kalaupun HKTI tetap dengan sayapnya masing-masing, menurut saya ini sah-sah saja. Nah, tinggal bagaimana ya menjadikan petani sebagai sasaran ya dalam kebijakan-kebijakan sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sesaat begitu. Dan saya percaya Pak Prabowo ya sebagai orang yang punya komitmen ya dan konsisten untuk melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap para petani akan memberikan arahan yang terbaik lah. Kira-kira bagaimana kalau Pak Muldoko dengan kepemimpinannya, Pak Fadli dengan kepemimpinannya, sehingga cita-cita mulia untuk mensejahterakan petani itu bisa dicapai oleh semua pihak. Dan menurut saya bukan hanya HKTI saja, organisasi petani yang memang berkiprah terhadap persoalan-persoalan kesejahteraan petani. Ada KTNA di sana, ada Serikat Petani Indonesia, gitu, Kontak Tani dan Andalan Nasional, gitu ya. Jadi Kontak Tani dan Nelayan itu organisasi yang tumbuh dari bawah, yang keanggotaannya memang para petani begitu. Dan itu strukturnya ada DPP,
Ada di provinsinya, ada di kabupaten kota. Jadi kalau HKTI itu boleh bukan petani, tetapi ya deket-deket lah Ya. gitu. Anak petani boleh. Boleh. Gitu. Tapi kalau yang tadi KTNA. KTNA itu memang harus petani itu. Ya, awalnya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya, ternyata KTNA juga membuka ruang. Karena bukan hanya untuk urusan operasional, di KTNA juga ada Dewan Pakar begitu. Ya. Nah, Dewan Pakarnya biasanya mengambil dari teman-teman perguruan tinggi ya, yang memang concern terhadap persoalan-persoalan pertanian. Nah, kebetulan di Jawa Barat juga saya diminta oleh teman-teman KTNA sebagai Ketua Dewan Pakar KTNA Jawa Barat. Jadi KTNA dan HKTI sebetulnya satu nafas begitu. Jadi sejarah kelahirannya juga ya orang KTNA ya orang HKTI begitu. Orang HKTI ya orang KTNA. Kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dilantik ya Oktober kan pelantikannya. Ya, 20. Tanggal 20 beliau presiden. Lalu presiden memanggil para pihak gitu. HKTI-nya versi 1 dan versi 2 kayaknya selesai ya pandangan. Ya, artinya akan terkonsolidasi dengan baik gitu ya. Dan prospek HKTI akan lebih optimal dalam berkhidmat kepada dunia pertanian khususnya petani. Gitu Pak. Betul. Itulah bincang-bincang saya dengan Kang Tang Sastra Atmaja. Sampai jumpa.